dari Sada sendiri tuh kurang tahu satu sama lain. Kita independensinya benar-benar kerasa banget. Kayak teman kuliah sendiri kayaknya nggak cukup. Soalnya biasanya kan teman kuliah itu cuma kayak dikasih tugas, terus ngobrolin tugas, udah selesai. Terus ospek itu tuh lumayan gacor 3 jutaan. Hitung paling besar dari situ. Pokoknya lumayan peningkatannya tuh cukup signifikan dari kewirausahaan periode ini. Ya kalau mau dibiayain tiketnya bolak-balik, aku mau banget itu. Mbak, temennya itu tuh kayak mirip anak saya banget loh Mbak. Kan tahu Bu, anaknya umur berapa Bu? Udah meninggal sih Mbak. Maksudnya kayak Menurutku kalau hal yang bikin sedih di masa ada itu nggak ada sih. Semua hal di kader itu bikin sedih. Sedih banget. Kalau mau tanya mau 3 periode atau enggak sama sekali. Tidak terfikir, bahkan terbesit, bahkan masuk di mimpi, itu enggak pernah sama sekali. Oh enggak, masih angin doang. Udah pelantikan. Berarti udah selesai, udah demis. Akhirnya, ayo. Aduh, aku pikir aku gak bakal demis hari ini, please. Wow, pertanyaannya lanjut gimana ya? Aku nggak kalah Hima, aku kayaknya udah cukup 2 periode sih teman-teman. Hima Sada di mataku selama 2 periode ini ya. Aku ngerasa ini sebagai tempat untuk singgah sih sebenarnya. Tempat untuk singgah selama masa perkuliahan, di mana aku dikasih tempat untuk bertumbuh dan diterima gimana pun kondisiku. Mau aku di periode lalu aku belum bisa apapun, masih banyak kurangnya. Sampai di semester ini aku dikasih kepercayaan untuk merangkul teman-teman di Departemen Pendidikan. Jujur, setelah sekitar 2 periode ini aku ngerasa sangat dipahami sih. Posisiku di sini itu didengar, terus dipahami, dan juga teman-teman di sini tuh sangat merangkul keberadaanku. Jadi aku merasa sangat diterima. Menurutku Hima Sada itu bisa dibilang kayak rumah kedua ya. Jadi tempat kita berpulang, terus juga tempat kita berproses, berkembang. Kita bisa lakukan itu di Hima Sada. Hima Sada, kalau dibandingin yang lain, sorry ya. Mungkin kalau kita bisa bilang compare sama prodi lain atau ormawa lain, Hima Sada tuh sehat. Sehat dalam artian kita tahu gimana batasan-batasan dalam organisasi tuh nggak melebihi akademis kita, nggak melebihi dunia pribadi kita. Semua berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing dan profesional gitu. Kalau dibilang ada apa enggaknya, kalau dari kacamata aku ada, tapi nggak tahu mungkin kacamata orang lain beda lagi kan, kita nggak tahu ya. Kayak strangsin Ya bisa dibilang problematik dari ormawa-ormawa sebelah kan pasti kita denger ya. Dan aku mikir kayak problem yang tidak harus jadi problem gitu menurutku. Terus dengan penyelesaian mereka, dengan cara berpikir mereka, menurutku kurang pas gitu. Mungkin karena juga aku bukan dari sana ya, jadi kayak beda pandangan, beda tujuan juga. Karena kan kita juga tahu kalau ormawa ini kan pasti kita punya satu tujuan yang sama, satu pattern yang sama. Menurutku Hima Sada di mataku tuh sebagai tempat bertumbuh. Kayak kan aku kan anak rantau kan. Nah, anak rantau kan berjuang sendiri di negara asing, tanah asing kan loh. Nah, kita kayak belum tahu tempat itu, terus kayak belum mengenal, harus beradaptasi lebih, kayak mengisi kekosongan kurang teman itu dari kayak Hima Sada. Kalau menurutku seperti itu. Soalnya untuk teman kuliah sendiri kayaknya nggak cukup. Soalnya biasanya kan teman kuliah itu cuma kayak dikasih tugas, terus ngobrolin tugas, udah selesai. Tapi kalau keprokeran ini tuh lebih kayak apa ya, sesuatu yang nggak bisa digapai tapi kita bisa merasakan kebersamaan itu tuh. Sebenarnya kan definisinya kan himpunan mewadahi keluarga mahasiswa sains data. Hima Sada ya. Kalau Hima Sada sih menurut aku tuh orang-orang yang kalau bisa dibilang gabut sih enggak ya, tapi orang-orang yang rela waktunya itu ke kita, terus ngeluangin waktu, ngeluangin energi, bahkan tuh sampai kayak rela dipusingin cuman buat gimana sih KM itu bisa dapat banyak pengalaman di 1 periode ini, 1 semester lah.
pokoknya kayak gitu sih. Menurutku seru ya. Jadi Himasada itu tempat buat kita itu kumpul bareng, ketemu temen, yang mana nanti semester 8 pun semester 7 itu udah nggak ketemu lagi. Jadi tempat buat mengambil keseruan bareng gitu, program bareng. Dan buat KWO khususnya tempat buat ambil cuan. Sebuah organisasi yang apa ya, tujuannya buat menaungin KM-KM Sada dan membantu sih, lebih kebanyakan untuk membantu KM-KM Sada, dan juga organisasi yang memiliki sifat kekeluargaan sih. Tempat kita untuk berkembang di dalam sebuah organisasi, di mana kita tuh pada organisasi kali ini itu di lingkungan mahasiswa. Beda hal sama kalau misalnya kita SMP sama SMA. Cangkupan buat berkenalannya itu kita tuh rata-rata kan ada dari kita dari angkatan atas maupun bawah, itu kan banyak ya. Maksudnya kalau di SMP maupun SMA itu kan kalau nggak 2 tahun, kalau nggak 3 tahun maksimal. Tapi kalau di mahasiswa kita itu dengan adanya organisasi Himasada, kita bisa mengenal orang-orang dari Hima lain ataupun dari kating-kating ataupun dari ating situ. Himasada di mataku itu Tom and Jerry. Tahu nggak kenapa? Love hate relationship. Karena in sometimes aku ngerasa kayak aduh, aku nggak suka banget join Himasada. Tapi sometimes kayak bersyukur banget aku join Himasada, bisa kenal-kenal anggota kader yang sangat-sangat lucu, sangat baik. Dan juga mengisi waktu luangku waktu semester kemarin kan magang dan cukup sangat stres ya. Nah, Himasada itu di beberapa waktu aja itu ngasih hiburan ya, walaupun kebanyakan sengsara ya, tapi ada satu waktu tuh seneng masuk ke Himasada di semester kemarin karena ya terhibur di tengah-tengah magang itu. Himasada kalau yang sekarang aku rasa itu lebih mirip kayak kapal perahu. Jadi dia tuh masih kecil tapi dia tuh masih udah berani buat ngelawan ombak-ombak yang lumayan gede di tengah laut kayak gitu kan. Biasanya kalau nelayan-nelayan tuh awalnya kan emang dari yang pojok dulu ya, habis itu ke tengah-tengah terus ya. Pas sudah di tengah itu udah kena ombak. Nah, Himasada posisinya udah di situ sekarang. Tapi masih dengan kapal yang kecil. Jadi masih bisa diperbesari lagi gitu. Kalau dari POV-ku Himasada itu masih lumayan kecil. Jadi dia itu masih punya space buat berkembang lagi. Makanya aku bilang itu masih kapal kecil. Jadi kapal tuh kalau udah dapat ikan dia tuh bakal balik, terus habis itu kapal itu bakal di-upgrade lagi kan. Nah, sekarang itu masa-masa yang buat upgrade-nya. Jadi setelah kita satu periode itu kita di tengah laut, nah pas baliknya itu sekarang. Itu di masa-masa demisioner dan juga pengangkatan dari ketua Hima yang baru kayak gitu. Himasada di mataku deh, menurutku ya buah organisasi yang dimana aku sendiri ngerasa di Himasada sendiri tempat aku buat belajar berkembang lebih baik. Karena di Himasada sendiri nggak cuma tentang organisasi aja, tapi tentang gimana cara kita bisa memanajemen waktu, bagaimana kita bisa satu kabinet itu menjadi lebih kompak, atau bisa membuat satu departemen itu bisa menjadi kompak, menjalin komunikasi dengan pihak eksternal atau internal. Itu sih kalau menurutku. Himasada di mataku itu menurutku sebagai wadah, mungkin sebagai tempat untuk menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa sains data, atau mungkin juga sebuah tempat untuk menaungi, merangkul. Kalau hal yang paling bikin sedih sih mungkin kalau secara keseluruhan nggak ada ya. Ada sih beberapa mungkin kalau dari dosen itu kayak kurang realistis, bukan kurang realistis apa ya, mungkin ayolah kita saling mengerti. Kadang kan banyak mau yang kayak misal harus serta sama panitia harus kayak gimana, itu kan susah ya karena tahu kan Sada kayak gimana, SDM juga kayak gimana. Kalau buat internal Pengmas sih sedihnya mungkin pas kemarin di bagian itu aja sih, pas proker ya. Pas proker kan ya susah banget ya Godik itu dapet tempat lah, terus waktunya juga mundur-mundur juga kan nyesuaiin sama itu. Menurut itu sedih banget soalnya yang lain itu kayak panitia apalagi BPH dan lain-lain itu kayak harus mikir lagi 2 kali dan berkali-kali kan pas itu harus ganti konsep kan. Nah itu yang bikin sedih, bukan H-1 sih tapi kayak ya kan mundur jadi kita tuh harus kayak nyesuaiin lagi, terus kita juga harus menghubungi banyak pihak kan, menyesuaikan juga karena ada satu pihak itu yang di tanggal itu kebetulan nggak bisa, jadi kita harus ganti partner lagi kan. Nah itu yang susah, tuntutan aja sih soalnya kan kalau misalnya kita mau sama partner A dan dari dosen itu udah fix sebenarnya dari tanggal A, jadi kan kita udah koordinasi di tanggal itu, tapi tiba-tiba dosennya nggak bisa, jadi kan dari pihak ini juga nggak bisa, jadi kita harus ganti partner dan ganti tanggal kan, menyesuaikan gitu. Terus yang bikin sedih kayak yang bener dong gitu. Kalau bikin sedih ya,
kebetulan kan aku dagri ya, jadi pasti hubungan kita tuh langsung sama KM. Sedangkan KM sendiri tuh menurut aku kalau dari Sada sendiri tuh kurang tahu satu sama lain. Kita independensinya benar-benar kerasa banget, kayak nggak saling tahu gitu loh. Kayak ya wes urusanmu urusanmu, urusanku ya urusanku gitu. Dan dagri ini kan istilahnya mengusahakan hal-hal kayak gitu tuh nggak ada. Sedangkan dari diri masing-masing KM tuh nggak ada rasa yang kayak oh ini Sada, berarti ini saudaraku. KM tuh jadi satu, jadi lebih kompak, lebih kekeluargaannya lebih kerasa gitu. Sedangkan di Sada sendiri menurutku kekurangannya di situ. Jadi KM-nya sedikit independen. Jadi kayak kita dari dagri sendiri kan usaha kita buat mempersatukan KM, istilahnya menghidupkan rasa kekeluargaannya KM. Tapi itu sih yang paling susah. Jadi kayak kadang sedih juga gitu. Kayak kita udah berusaha buat bikin agenda, bikin proker yang mana untuk menyatukan mereka, tapi mereka sendiri kurang excited. Jadi kayak ya itu tantangannya dagri sih. Ya itu mungkin tagline yang harus kita ingat ya, tapi mungkin karena kita punya tagline itu jadi kita orang kalau udah ngerasa satu keluarga nggak perlu tagline itu kan. Jadi ya tagline itu gunanya kita punya tagline itu karena kita nggak ngerasa kalau Sada tuh satu keluarga gitu. Kalau yang bikin aku sedih mungkin karena aku bendahara ya, mungkin terkait dana sih. Kalau misal dananya kurang, terus misal nggak sesuai anggaran, over budget, kayak gitu bikin aku harus mikir ulang terus gimana caranya biar semua itu cukup sampai akhir, bisa dananya itu terpakai, nggak ada yang kebuang sia-sia gitu. Terus ya seputar uang sih minus ya. Contohnya kemarin Kulturia itu sebenarnya full dari iuran Hima kan, cuman kemarin itu ternyata ada minus sekitar 500, yaitu kita akalin dari proker-proker lainnya, kita batasi anggarannya, jadi kita ambil dari proker-proker lain. Terus juga kayak KWU, kewirausahaan itu kita push supaya dapat cuan yang lebih banyak. Kalau jaket di periode sebelumnya untung sekitar 4 juta, di periode ini mungkin 5 jutaan deh. Terus ospek itu tuh lumayan gacor, 3 jutaan. Untung paling besar dari situ. Pokoknya lumayan peningkatannya tuh cukup signifikan dari kewirausahaan periode ini. Jujur kalau sedih-sedihnya ada. Yang paling bikin aku paling sedih tuh kebijakan fakultas. Kebijakan fakultasnya sebenarnya sangat memberatkan, tapi hal itu walaupun ada kayak enak gunanya malah tambah memberatkan dan nggak memberikan manfaat. Periode ini yang bikin aku sedih. Jadi Hima Sada kita lihat sebagai apa sih? Sebagai tempat yang buat nyimpen keseruan. Karena aku magang, terus aku nggak bisa prokeran. Padahal yang mana sebenarnya kalau aku magang di sini, aku tuh bisa ikut prokeran banyak ya. Balik lagi mungkin ikut prokernya kader mungkin. Terus ya banyak lah dalam 6 bulan itu keseruan yang aku bisa ikut lagi kepanitiaan. Tapi karena aku di sana, kalau aku ikut juga nggak ngapa-ngapain. Jadi yang bikin aku sedih ya itu sih, nggak bisa ikut banyak keseruan yang harusnya aku bisa ikut di periode ini. Kalau dari 1 periode sampai 2 periode yang kemarin pasti ada dukanya. Dukanya itu lebih karena kita masih proses buat berkembang, jadinya kayak pasti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pikiran, dimana cara kita untuk bertanggung jawab itu beda-beda. Nah, hal itu tuh pasti sama orang lain itu bakal ditangkapnya itu salah arti atau salah paham. Mungkin sedihnya itu di situ karena ketika kita udah mau satu tujuan, kadang ada beberapa hal yang tidak sama. Maksudnya ada yang beda jalur cara penyampaian. Mungkin karena kita kurang deket atau kurang erat lah maksudnya. Menurutku kalau hal yang bikin sedih di masa ada itu nggak ada sih. Kayak menurutku lebih banyak fun-nya daripada sedihnya. Karena juga mungkin sedihnya itu kayak agak capek di prokerannya atau gimana, tapi oke lah, terbayarkan sama fun-nya. Jadi menurutku nggak ada sih. Kalau sedih sampai saat ini tuh aku lebih banyak inget tentang guyonan sama ketawa kita sih dibanding sedihnya. Mungkin sedihnya lebih ke sekarang udah mau pisah. Sedih sih, kerasa karena udah 2 periode juga kan bersama mereka, jadi lumayan kerasa. Tapi kalau misalkan disuruh lanjut, agak mikir-mikir juga sih. Semua hal di kader itu bikin sedih. Sedih banget, kayak sedihnya itu bisa sedih terharu, bisa sedih yang beneran. Karena kayak nyesel masuk kader. Karena ya kader tuh tiap proker masalahnya banyak dan jujur capek, jadi kadang tuh sedih, bahkan nangis. Itu ya pasti sering karena capek dan
tiap momen itu tuh sedih, dan sedih terharunya juga pernah kayak bersyukur gitu loh punya anggotaku tuh kayak sangat-sangat bertanggung jawab anak-anaknya. Jadi sedihku tuh terharu, kayak wah bayangkan udah kader kayak gini, coba anggotaku kayak anak yang bener-bener harus dituntun, harus apa-apa tak suruh dulu, pasti capek dan sedih terus aku, nggak ada senengnya sedikit pun pastinya. Iya, sedikit pinter dan mandiri. Ya karena mereka masih belajar, nggak bisa dikatakan pinter banget kan, jadi mereka pasti masih ada kesalahannya, jadi masih sedikit pinter. Mungkin kalau mereka lanjut 2 periode bisa makin pinter. Yang paling sedih lebih ke apa ya, mungkin dari teman-teman yang akan 2 periode. Sebenarnya aku tuh ngerasa kalau di masa itu aku sebagai orang yang perlu membina lah. Nah di satu sisi kayak mungkin ketika kita udah membina anak-anak nih, terus habis itu kita pasti kan punya momen di mana kita itu harus melepaskan dia biar dia tuh punya space sendiri untuk berkembang. Nah space yang udah dibuat untuk berkembang yang saat ini itu benar-benar yang bikin aku sedih, karena kayak aku ngerasa anak-anak yang apalagi yang periode pertama ya terus lanjut ke periode kedua tuh kayak wah ini hasil didikanku gitu, jadi kayak ikutan sedih tapi ada feel yang agak seneng dikit, bangga ya, lebih ke bangga. Yang buat aku sedih sendiri selama 1 periode ini tuh ya aku sebagai kepala departemen itu merasa kalau anggota departemenku tuh tidak merasa akan kehadiran sebuah leader atau sebuah kepala departemen, karena yang namanya sebuah leader atau kepala departemen itu harus bisa merangkul seluruh anggotanya, harus bisa menahkodai departemen atau sebuah organisasinya untuk menjadi yang lebih baik. Itu sih kalau menurutku momen yang bikin aku sedih untuk periode ini. Kalau di masa ada di periode ini ya, di periode sebelumnya ini aku sebagai anggota komisi 1. Jadi kalau untuk tugas ya di sekitar pengawas. Mungkin kalau ada suatu saat agak jengkel juga rasanya, cuman ya alhamdulillah cuma bisa teratasi. Kita sekarang di Batu. Kita mau foto dia, kita mau welcome party Hima. Tutup kameranya, tutup kameranya. Kalau dari Pengmas mungkin karena aku lebih dekatnya sama Pengmas banget ya. Jadi kalau dari aku sih yang paling berkesan pas kita jalan agenda kan kemarin sempat bagi-bagi makanan ke anak jalanan. Dan kebetulan pas itu tuh mau ngadain, masih uji coba sih, belum ke banyak hima. Jadi pas itu sama anak magang, jadi kita tuh ngasih ke orang-orang yang di pinggir jalan, entah itu bapak-bapak yang lagi mulung atau mungkin ibu-ibu yang sama anaknya yang kayak kerja gitu-gitu kan. Nah, pas itu ngasih, dan pas itu tuh mereka tuh kayak bersyukur banget, padahal kita cuman kayak ngasih makanan yang menurut kita tuh nggak seberapa gitu loh. Dan mereka tuh kayak makasih ya mbak, dan ada yang sempat bilang kayak gini, kalau kita tuh bener-bener makasih ya udah dikasih, tadi belum makan seharian gitu. Ada yang sampai bilang kayak gini, boleh nggak ya mbak minta lagi, minta 2 atau 3 buat disimpan, soalnya mungkin mereka emang selesai itu nyari, dan kita juga boleh pak nggak apa-apa gitu nggak sih sebagai itu. Terus kemarin juga pas proker pas godek itu, ini sih yang paling berkesan, ada satu ibu-ibu itu cerita ke aku kalau anaknya yang udah meninggal itu mirip sama salah satu panitianya kita dari Hima. Sumpah? Iya, jadi ibunya tuh cerita ke aku kayak udah kayak mau nangis gitu kan. Jadi cerita ke aku kayak, mbak temennya yang itu tuh kayak mirip anak saya banget loh mbak. Kenapa nggak tahu ya kalau anaknya udah meninggal. Jadi aku kayak gini. Jadi kayak gini. Nggak tahu bu, anaknya umur berapa bu? Gitu. Kalian juga tak? Udah meninggal sih mbak. Maksudnya kayak meninggal karena apa? Katanya tuh karena anaknya kan kerja dari rumah gitu loh, from home gitu. Jadi kayak punya toko komputer gitu dan sering ngopi lah. Hidupnya pokoknya nggak sehat banget, kayak serangan jantung mendadak gitu loh.
Nah, meninggal dan itu mirip banget. Dan menurut aku kenapa berkesan karena pas itu tuh ibunya tuh kayak mau minta foto sama si anaknya sini ya kan, tapi kan nggak berani. Dan ibunya tuh katanya cerita kayak gini itu juga nggak cerita ke siapa-siapa. Dan aku kan sebagai orang yang diceritain kayak ngerasa, oh wah berarti ibunya percaya sama aku dan diceritain kayak gini gitu. Ya udah, terus aku bantulah bilangin ke si anaknya itu buat foto sama ibunya. Ibunya tuh kayak bilang, makasih ya mbak, kayak mau difotoin gini, nanti saya mau simpan fotonya gini-gini kan, jadi kayak Tapi udah foto kan? udah banyak, udah sampai di, kalau aku bilang kan boleh kok bu dipeluk, jadi kayak oh my gosh. Anak berapa? Anak 23 apa dong? 24. Cowok. Iya. Udah cowok dong. Berkesan sih menurut aku emang periode ini kan baru join Hima, tapi periode kemarin aku bisa dibilang jadi budaknya Hima karena aku hampir ikut semua ya. Ya dari awal aku udah ikut proker-prokernya Hima, menurut aku emang berkesan semua. Dan khususnya kalau periode ini, karena ini first time juga aku jadi kadep, excited banget di proker aku sendiri sih. Di Gather itu benar-benar karena aku terjun langsung sebagai kadep, jadi kayak aku harus mantau anak-anakku yang mana aku sendiri belum terjun ke sana sebagai pemegang acara gitu. Dulu kan aku Gather tahun lalu aku sebagai acara, tapi aku cuman panitia biasa, jadi aku kurang tahu gimana seluk-beluknya Gather tuh kayak apa. Sedangkan di Gather ini aku jadi pengawas, mana aku harus mantau semua aspek tuh berjalan dengan lancar, nggak ada miss. Itu excited banget sih. Awal-awal sih takut ya, maksudnya takut gak bisa merangkul di masa ada periode ini. Soalnya jujur di periode kemarin, mas-mas mbak-mbak tuh berhasil ngerangkul di masa ada periode kemarin. Jadi ekspektasiku tuh aku harus bisa merangkul adik-adik dan teman-teman, apalagi teman-teman di masa ada yang baru, biar mereka tuh merasa kalau mereka tuh ada, dan mereka tuh harus kayak juga kita sama manusia kan juga harus menghormati. Yang mungkin cukup bikin aku berkesan karena awalnya kan aku nggak pernah kepikiran buat jadi bendahara Hima. Tiba-tiba ada kesempatan buat masuk di sini, tanggung jawabnya cukup besar ya, memegang keuangan dari organisasi, itu mungkin lumayan berkesan sih. Jadi aku di Hima ini jadi tahu alur keuangan, terus cara mengelolanya, mengurusnya, terus pencatatannya, tracking, track recordnya itu uang kemana aja, masuk keluar, terus gimana caranya nggak over budget. Pokoknya aku jadi tahu gimana caranya manajemen keuangan sih. Sebenarnya kalau cuan dibilang cuan banget itu sih dari penjualan, terutama dari jaket sama dari PDH gitu, terus dari sandwich gitu. Iya, jadi waktu sandwich itu kita juga jualan kan, tapi itu nggak seberapa sih. Yang lebih tinggi lagi di atas sandwich nih, itu ada Sada Merch itu buat kayak gantungan kunci, buat jaket kita peruntukan ke angkatan 25 sebenarnya. Cuman kan biasanya kalau kita produksi lagi terus masukin ke Sada Merch, kayaknya nggak ada yang beli juga, soalnya udah pada punya lah tiap angkatan. Jadi akhirnya memutuskan buat nggak di yang bikin berkesan waktu itu sedih banding gitu, acaranya seru gitu waktu itu. Jadi dan sampai ke Malang ya, aku nggak nyangka sampai ke Malang terus naik bis bareng gitu. Itu seakan-akan kayak acara satu keluarga Hima terus pergi kemana gitu, jalan-jalan, itu seru. Paling suka pas kita Tuban ya, itu aku seneng banget soalnya di Tuban karena kita tuh kan maksudnya kayak di Tuban kan kita kan satu nih, maksudnya kalau proker lain kan otomatis kita ada yang dari KM. Nah kalau Tuban kan kita benar-benar satu periodean itu, satu pengurusan itu satu bareng-bareng gitu loh. Nah saat ke Tuban ataupun di Uinsa maupun yang di UB itu benar-benar seru karena kita bisa saling kerja sama tim. Jadi walaupun ada dukanya tapi dalam memilih tanggung jawab, tapi pas saat kita bersatu kita tuh bisa semua. Jadi kayak solidaritas sama yang lain itu terbentuk. Ya gini. Maksudnya? Oh nggak ada yang bilang mohon maaf. Kalau yang dibawa pulang tuh saya yang satunya dimanain? Oh ini baru tahu, maaf ya Ibi, maaf ini masuk ke sini nih. Yang paling berkesan selama aku di Hima Sada itu rasa kekeluargaannya sama suasana lingkungan di Hima Sada itu sendiri. Aku juga dapat banyak benefit dari ikut Hima ini, kayak berupa relasi, pengalaman, dan lain-lain. Waktu-waktu bersama kayak kulturia, studi banding, proker-proker lainnya yang anggota Hima yang ikut. Nah itu menurutku paling berkesan karena fun banget lah, pasti ada main-mainnya juga. Terus
Menurutku yang paling fun itu waktu sambut maba. Nah, di situ kayak banyak banget KM Sada sama anak-anak Hima yang sangat antusias buat ikut, buat menyambut adik-adik maba. Mungkin itu sih hal paling berkesan di Hima. Kalau kejadian unik banyak banget, jujur banyak banget kejadian-kejadian unik yang kayak entah mabanya nyasar, terus kita ganti-gantian buat manggil-manggil maba di depan, yang teriak-teriak, itu justru banyak banget sampai nggak kehitung. Kalau selama periode ini mungkin aku bisa bilang lebih fokusnya ke Departemen Pendidikan ya, karena aku sendiri kan lebih fokus di sana. Itu untuk tahun ini di Proker Gelar, itu aku ngerasa banget kontribusi dari setiap panitianya. Itu benar-benar kita nemenin teman-teman panitia sampai begadang di coffee shop jam 12 malam, padahal besoknya itu udah harus hari webinar. Kita panik banget juga karena belum ada hal-hal yang belum ACC. Makanya di sana kita benar-benar ngerasa capek, tapi hangat banget juga. Kita benar-benar ngerasa hidup lah di prosesnya. Itu untuk tahun ini kita juga terlibat langsung untuk data set dan juga study case kan. Jadinya lumayan ribet di sana. Kita nyiapinnya itu lumayan susah juga karena kita kan dari kalau semester lalu semester 5 dan semester 3 ya, panitianya itu cukup berat untuk kita. Karena pengetahuan kita juga belum sebanyak itu kan untuk kita ngebuat suatu study case yang skalanya itu perlombaan nasional. Jadi kita juga perlu banyak banget koordinasi yang itu memakan waktu lama. Of course, kadepnya siapa? Lina. Kesan sedih. Tapi perasaan dari tadi aku ngomongin sedih mulu ya di kader. Padahal sebenarnya aku seneng banget loh di kader itu, karena di suatu posisi atau di suatu momen anak-anak tuh bisa melewati badai bareng-bareng. Beneran. Bahkan ada di suatu momen kader itu hampir terpecah belah. Tapi beneran kita bisa melewati badai itu dan sampai sekarang mereka masih solid. Padahal kalau mungkin mereka itu anaknya egois dan anaknya nggak peduli, mungkin kader sekarang udah pecah, maksudnya kayak nggak bakal bisa kembali kayak dulu lagi. Tapi karena mereka dewasa, mereka bisa mengatasi masalah dengan pikiran terbuka, itu tuh kader masih solid sampai sekarang. Dan aku berkesan banget, soalnya aku pikir karena ada hal itu kader bakalan hancur, terpecah belah, tapi aku amazed sampai sekarang kader masih sangat solid. Actually itu tuh terjadi di pertengahan periode. Ya sekitaran itulah. Jadi ya bayangin di tengah-tengah periode dan kamu terpecah, terus semua proker itu kan belum selesai. Nah, aku tuh takut sebenarnya, tapi ya sekali lagi aku sangat amazed sekali ke anak-anak yang bisa berpikiran dingin, berpikiran terbuka untuk tetap profesional dan tetap bisa memaafkan satu sama lain. Ospek 3, please lah, itu trauma sih sebenarnya ya. Jadi itu tuh kejadian kemarin tuh sangat disayangkan sebenarnya ya. Karena keteledoran panitia sampai terjadi hal yang bahkan aku sama sekali nggak pernah terpikirkan hal itu bakalan terjadi. Karena itu tuh sangat-sangat mengerikan banget. Bahkan mungkin di beberapa orang bikin trauma ya. Apalagi yang mengalami kejadian itu pasti trauma banget ya. Semoga aja cepat sembuh dan tidak trauma pastinya. Itu sih. Dan semoga aja baik-baik aja. Kasihan loh. Datang kok. Dia awalnya mau nggak datang karena salah beli tiket. Tapi untungnya dia beli tiket lagi. Nah makanya solid anak-anak tuh. Makanya tepuk tangan untuk kader. Karena masih solid sekali walaupun badai menerjang, menggulung-gulung, menerbangkan dan menjatuhkan lagi. Ada sih, lebih ke pas kalau yang bikin paling seneng sebenarnya pas aksa ya menurutku. Karena sebagai guru yang paling di atas ya, aku tuh ngerasa kayak pas di aksa ya, aku sempat sakit kan. Terus habis itu aku tuh ngelihat kayak teman-teman dari timku juga dari BPH bisa take over dengan, maksudnya kayak sudah bisa mandiri gitu loh. Jadi kayak ada perasaan seneng yang tersendiri lah. Istilahnya kayak kalau misal kita udah bisa bikin suatu orang menjadi orang itu mandiri dan juga mandirinya itu ke arah yang lebih bagus, itu suatu kesenangan tersendiri sih. Jadi itu paling seneng menurutku. Momen yang paling berkesan di kabinet Fostriela, aku nggak expect bahwasannya di periode itu aku menjadi kepala departemen dan aku bisa mendapatkan atau bisa satu tim lah dengan anggota yang hebat dan sekretaris departemen yang hebat. Dan yang buat aku lebih kaget lagi karena di periode ini dalam departemen luar negeri sendiri hanya aku sendiri yang cowok. Ya paling ganteng itu udah jelas karena kan kita cowok sendiri. Ya aku ngerasa kayak wah ternyata di periode ini aku jadi kepala departemen, terus juga aku cowok sendiri. Ya tambahkan anak magang juga. Kalau untuk hal yang
paling terkesan sih menurutku tiap program kerja atau tiap agenda itu punya kesannya yang masing-masing yang berbeda. Jadi ya untuk sebagai kenangan kedepannya mungkin dari tiap proker itu pasti ada. Kalau untuk hal yang paling terkesan sih menurutku tiap program kerja atau tiap agenda itu punya kesannya yang masing-masing yang berbeda. Jadi ya untuk sebagai kenangan kedepannya mungkin dari tiap proker itu pasti ada. Kalau ada yang lanjut ya? Mungkin Nino. Kalau Nino tuh sebenarnya bisa. Maksudnya dia bisa kalau dia lanjut sebagai kadep. Aku yakin dia bisa ngehandle Dagri. Tapi mungkin memang harus ada yang kontrol dia nih, agar dia tuh tetap di petnya dia. Soalnya dia ya yo, aku ya bingung kayak kenapa dia tuh gampang banget belok-belok gitu loh. Dia fokusnya tuh susah. Jadi kayak harusnya A, B, C tuh dia tiba-tiba ke D dulu, terus baru balik ke B, terus ke E tiba-tiba. Jadi kayak ya harus ada yang memantau petnya dia, step by stepnya harus seperti apa. Itu dia unik. Apa ya? Selalu sih, Dagri selalu random. Soalnya kita punya Nino. Ya karena kita punya Nino jadi kayak semua momennya Dagri tuh random. Nino? Tapi ya kita benar-benar punya peran masing-masing sih emang. Jadi kayak aku bagian support, aku bagian koordinator, terus nanti anak-anak kayak Nana, Maul itu tim hore juga yang kayak nge-api-apiin, controlling teknis juga mereka. Terus nanti Nino juga tim rusuh, nanti Meli ikut-ikutan tim rusuh, Zelga juga nanti ikut-ikutan rusuh juga tapi teknis juga, ya gitulah. Jadi kita saling melengkapi aja. Sebenarnya ini tergantung kepada pilihan kalian masing-masing. Kalian mau bersusah-susah buat disiplin atau bersusah-susah nanti menyesal, ya kan? Bener kan? Kalian mau sengsara buat disiplin atau kalian mau sengsara di masa depan? Biasanya pilihannya tuh bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bersusah-susah itu sekarang guys. Kalian pilihannya tuh sekarang. Terus buat teman-teman yang trauma proker, menurutku tuh karena mungkin yang pertama gaya hidup kalian, pola hidupnya nggak sehat, jadi mempengaruhi pikiran, mental. Kalian terpenuhi. Coba kalian makan sehat, sayur, kok malah kayak sayur, jangan lupa sayur. 4 sehat 5 sempurna itu itu penting guys. Kalian jangan gorengan tuh no. Apalagi rantau kan susah buat ngatur makanannya ya. Kita beli kayak seadanya geprek, yang makan luar itu kalian coba makan sayur hijau-hijau. Jujur untuk membuatku selalu penuh energi itu ada di makanan yang setiap hari aku makan. You are what you eat. Hati ini ya, pola makan dah. Pola makan, pola hidup, pola tidur. Semoga kesekretariatan perdokumenan itu lancar, maksudnya nggak memberatkan per departemen. Apalagi kan per departemen punya ujian masing-masing kan. Semoga sebagai aku sekre nggak memberatkan mereka dan menjadikan proker departemen itu lancar. Tapi kalau harapanku untuk kan di Masada kan banyak yang masih belajar. Semoga mereka mendapatkan apa yang mereka pelajari, terus mereka bawa pelajaran ilmu-ilmu pengalaman yang berharga itu sampai selesai di Masada selamanya. Sama kenangan sih. Terus kalau di kuliah ini mumpung kita punya kendali di diri kita sendiri, jadi kita bisa membuat kenangan itu, entah itu berkata baik. Oke. Buat teman-teman yang mau lanjut, semangat, jangan takut capek. Mungkin anggap aja join organisasi Hima itu kalian dapat ilmu yang nggak diajarin di kelas. Ya pokoknya semangat aja deh. Khususnya buat KWU ya, itu sebenarnya ada ilmu yang udah taruh di bagian penataan keuangan yang harapannya kalau mau dilanjutin itu dikip tuh ilmu itu. Jadi diterusin sampai ke periode selanjutnya. Karena itu lumayan berguna buat nyatet keuangan, buat nyatet pengeluaran, pemasukan gitu. Apalagi kalau misalnya mau tambah digiatin lagi, disibukin lagi banyak agendanya, lebih dibanyakin lagi agendanya, ya itu perlu banget gitu buat nyatet. Kembali lagi kepada keyakinan seseorang. Maksudnya mungkin setiap organisasi itu punya plus minusnya ya. Tapi ketika seseorang itu sudah tahu jalannya, dia tahu nih dia pinginnya di sini, dia juga bisa ke arah lain gitu. Nah mungkin itu salah satu bentuk dari rasa tanggung jawab yang pertama. Yang kedua adalah kepercayaan. Buat kalian yang masuk ke BLJ maupun BEJ ya, jangan sampai lupa sama tanggung jawab kalian. Apapun yang kalian laluin, entah itu bukan di ranahnya organisasi, tapi kalian harus bertanggung jawab buat apa yang kalian pilih, karena itu yang paling penting. Kita doakan ya semoga ada yang mau lanjut.
Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu it's okay sih, apapun keputusan mereka nanti aku bebasin ke mereka. Yang penting nanti apapun jalan yang diambil atau keputusan yang diambil itu mereka tetap megang teguh tanggung jawab, jangan sampai kalian lepas dari amanah. Kalau pertama buat yang nggak lanjut dulu deh. Buat yang nggak lanjut dulu ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya mungkin mereka udah dapet apa yang diinginkan selama di periode kemarin. Saat orang mau join ke organisasi, pasti mereka punya goals kan. Kenapa kok pengen join di organisasi tersebut? Ya mereka kalau udah dapet, kenapa kalau mereka memutuskan, oh aku udah cukup dapet, dan mereka mau fokus atau mencari pengalaman yang baru, ya it's okay. Nggak apa-apa juga. Mereka juga berhak untuk mengenal lingkungan yang baru juga tuh, atau mungkin bidang yang baru, nggak harus di kaderisasi gitu ya, nggak apa-apa. Dan untuk yang lanjut, nah untuk yang lanjut sih semangat ya kataku. semangat banget, tapi karena kalian udah di kader sebelumnya, mungkin nggak tahu ya ini lanjutnya entah mereka lanjut ke kader juga atau ke departemen lain, tapi itu pengalaman periode ini itu tuh bisa banget buat bekal buat di departemen lain, apalagi di kader itu sendiri kan, karena di kader kemarin banyak masalah yang complicated banget, jadi mungkin bisa jadi pelajaran. Dan juga untuk yang lanjut ke kadernya itu sendiri, mungkin ya ada yang lanjut ke departemen kader, mungkin bisa dipikirkan lagi untuk proker-prokernya. Nambah proker? Ya enggak, kalian tahu sendiri kan kekurangan tiap proker itu apa, apakah proker ini worth it buat dilanjutkan, proker ini apakah harus diganti kayak gini. It's okay, kalian tuh nggak apa-apa bikin inovasi baru tuh nggak apa-apa banget. Kalian mau menghilangkan proker A, B, C, nggak apa-apa banget, asal kalian bisa menjelaskan urgensinya kenapa. Bahasnya dirasa kurang, ya nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa, asal nyoba. Kalau nggak dicoba, kita nggak bakal pernah tahu dan nggak bakal pernah tahu hasilnya, cuman bertanya-tanya, ini kalau proker ini ada gimana ya gitu. Nggak bakal ada jawabannya pastinya kan, tapi kalau udah dijalankan dan dirasa baik dilanjutkan, kalau kurang ya dirombak lagi, diimprove lagi, diperbaiki lagi. Itu sih saranku. Mungkin pesan untuk anggota-anggota Departemen Luar Negeri ya terutama. Gak cuma Departemen Luar Negeri aja sih. Aku berharap bisa tersampaikan untuk seluruh anak-anak Himasada yang terutama di Angkatan 24. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Angkatan 24, terutama untuk anggota departemenku sendiri, karena kalian udah ngebantu anak-anak Angkatan 23 buat menjadikan organisasi Himasada ini menjadi lebih baik ke depannya. Ini kan yang kalian tunggu. Ya, selamat buat teman-teman Faustriala udah demis, dan aku nggak tahu ya prademis itu bakal kayak gimana, tapi semoga tetap ada ikatan yang buat kita ada kesempatan bareng-bareng lagi. Dan pastinya abis ini kita bakal fokus ke dunia kita masing-masing. Mungkin anak 24 lanjut magang, anak 23 lanjut ngapain? Mas Silvi? Kita juga abis ini bakal meraih cita-cita kita sendiri-sendiri, jadi kayak semoga tetap bisa reuni ya sih guys. Pertama sih aku mau ucapin terima kasih banget ke diriku sendiri. Selamat buat diriku sendiri karena udah bisa menjalankan satu periode ini dengan menurutku sih cukup baik lah ya. Karena cukup baik sih. Ya terima kasih buat diriku sendiri sudah mampu bertahan melewati badai yang udah tak bilang tadi. Parah banget, itu badainya parah banget kemarin. Terus buat teman-teman lainnya selama demis dan juga yang cuman demis 1 menit, ya nggak apa-apa lah ya, asal pernah demis walaupun 1 menit. Tapi selamat walaupun demis 1 menit, dan yang demis beneran selamat banget. Ya Allah guys, kalian udah bebas. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Kesan-kesanku sih pertama-tama aku mau bilang terima kasih kepada pengurus Himasada periode ini. Kalian udah mau daftar Himasada dan mengisi kepengurusan ini. Dengan adanya kalian tuh kayak di Hima tuh jadi lengkap semua. Kayak aku bersyukur banget dari BP Hima buka batch 2. Soalnya kan tambah rame juga, orangnya tambah banyak. Dan aku bersyukur banget, dan aku harap pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian hari ini yang di Kulturia tuh membuat kalian tuh bertahan gitu kalau ada hal-hal yang membuat kalian down. Soalnya kan di proker-proker banyak yang buat kita down, yang nantinya kita
inget-inget kita bakal ada lagi kayak gini di farewell. Kita bertahan di Himasada, kalau ada hal yang bikin down itu kita bertahan buat farewell itu. Jadi biar lebih ada yang buat pegangan gitulah sama down. Sebenarnya tujuan di masa ini apa untuk farewell nanti? Enggak sih, farewell itu buat apanya? Gitu kan. Penutupannya. Jadi biar kalian keisi terus keisi lagi. Oke, selamat demisioner teman-teman Kabinet Faustriella. Semoga kita kedepannya tetap bisa kompak. Ya kalau ada apa-apa jangan sungkan buat komunikasi sama teman-teman dari Kabinet Faustriella, atau mungkin ada koneksi setelah lulus nanti, relasi ya buat ya ngebantu kita kedepannya nanti. Halo teman-teman buat Kabinet Faustriella. Kayaknya aku padahal gak ikut seru-seruan ini padahal kemarin. Tapi aku mau ngucapin semangat dan selamat banget udah sampai di tahap akhir ini, yang mana semua proker udah selesai. Sekarang waktunya kita seneng-seneng waktu di farewell gitu. Atau misalnya walaupun kalian merasakan tidak baik, tapi kalian tetap terbaik, guys. Kalian kalau down tuh gak usah down. Kayak semua tuh bakal percaya kalian tuh bakal melewati titik-titik down itu. Semua it will pass. Terima kasih Kak Dahana waktu balami. Jangan lupa join Himasada. Karena kan belajar banyak. Dan kalau join Himasada, belajar kalau semua dari cutting-cuttingnya nggak ngasih yang banyak, kan harus cari yang banyak di Himasada. Relasi dapat ya pasti? Pasti. Apalagi kalau jaga posko. Poin. Selamat buat kalian teman-temanku di periode kali ini. Aku harap apapun yang kalian pilih itu adalah pilihan terbaik pada 2026 ini. Dan juga jangan lupa selalu bersyukur. Oke, bye-bye. Selamat buat anggota Himasada Kabinet Faustriella karena sudah menuntaskan job desk-nya masing-masing, dan selamat dan sukses selalu karena kita kan setelah demis ini juga masih tetap ada perkuliahan, jadi semoga dilancarkan dan sukses selalu. Oke, halo semuanya. Makasih banget. Mungkin aku pertama-tama ini terima kasih ke Departemen Pendidikan sendiri ya, karena udah mau bersamai aku di periode ini. Jujur nggak nyangka banget ternyata kita bisa ngelewatin semua hal-hal yang ada di proker dan agenda kita, yang tentunya nggak mudah untuk kita. Dan aku harap semoga kalian enggak kapok untuk mencoba lagi. Dan untuk teman-teman lainnya, makasih banget untuk semua canda tawanya, untuk semua ceritanya. Apalagi aku selama 2 periode ini benar-benar kerasa banget kalau misalkan harus pisah sekarang. Mungkin itu aja. Selamat demis semuanya. Buat teman-teman Himasada 2025-2026, aku mau mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya atas semua effort, waktu, pikiran, dan tenaga yang kalian luangkan selama 1 periode ini, khususnya buat teman-teman Pengmas yang mau disusahkan banget, yang mau diajak ke sana kemari, apalagi pas proker kemarin, dan mau diajak kerja sama lah buat keliling Surabaya, buat nyari orang-orang semuanya. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat semuanya, dan aku mau ngucapin semangat juga. Apapun hasilnya dari UAS kemarin nggak usah terlalu dipikirin. Oh ya, IP juga jangan terlalu dipikirin, semuanya nggak dibawa mati, oke? Semangat. Buat teman-teman Kabinet Faustriella, terima kasih buat 1 periodenya ini, untuk semua kesenangan yang sudah kita lalui. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan tetap semangat menjalani hari. Terima kasih Faustriella. Buat teman-teman Kabinet Faustriella, terima kasih buat 1 periodenya ini, untuk semua kesenangan yang sudah kita lalui. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan tetap semangat menjalani hari. Terima kasih Faustriella. Oke, aku jujur rada sedikit terharu sih waktu aku ngetik serta aku ngedit video ini, karena aku melihat keantusiasan dari teman-teman, banyak yang menceritakan kalau suka duka teman-teman di Himasada ini. Ternyata teman-teman juga banyak sukanya di Himasada ini. Meskipun di belakangnya teman-teman agak ya sambat-sambat dikit lah, gak apa-apa. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih ke Himasada, khususnya Kabinet Faustriella ini, karena di 1 periode ini pun juga banyak suka duka cerita yang udah terbentuk dan berkesan buat aku jujur. Terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kesempatan yang telah diberikan khususnya ke Departemen Kominfo selama 1 periode ini. Terima kasih buat Kabinet Faustriella karena udah aku anggap sebagai rumah untuk tempat aku belajar, tempat aku berproses, juga sudah menjadi rumah untuk aku berkembang. Terima kasih kepada Himasada karena ya nggak kerasa ternyata 1 periode telah selesai dilakukan. Dan
Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ke semua teman-teman di Kabinet Fostriala ini. Kalian hebat, kalian keren menurutku. Dan bagiku sendiri Himasada itu tempatku bisa bertumbuh, tempatku bisa mengekspresikan semua ekspresi yang selama ini nggak bisa aku ekspresikan. Karena selama satu periode ini, insya Allah Kabinet Fostriala terasa solid dan saling melengkapi. Sehingga setiap proses yang dilewati terasa lebih bermakna. Terima kasih juga karena sudah memberikan kepercayaan buat aku buat jadi saksi dan pencatat dalam perjalanan Kabinet Fostriala ini di Departemen Kominfo. Karena satu periode ini bukan perjalanan yang singkat, aku mau ngucapin makasih banget untuk waktu yang nggak singkat ini untuk teman-teman terlebih di pengurusan Himasada, entah itu dari BEJ atau dari BLJ-nya. Kalian keren-keren banget. Udah bisa menjadi seseorang suportif, terutama personally untuk aku sendiri, dan udah bisa menjadi orang menemani aku berproses atau bahkan mungkin kita saling berproses bersama, dan juga bisa saling backup lah, kayak kita itu bisa hidup dengan saling bertumbuh gitu, kayak kita bisa mutualisme, dan itu wholesome banget sih menurut aku. Jadi ya sekali lagi big thanks for seluruh teman-teman di Himasada ini. Thank you.